Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Boy semuanya? Kita berjumpa lagi dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Baiklah, alhamdulillah kita dalam kondisi sehat meskipun pandemi belum usai, dan kabarnya kita yang saya dapatkan dari berita online bahwa saat ini kasus ataupun pasien yang terkonfirmasi COVID naik lagi gitu. Tapi tidak hanya itu yang jadi polemik gitu. Ada satu lagi yang sekarang lagi sedang dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu tentang rencana untuk memberikan pajak terhadap sembako. Jadi sembako yang selama ini yang harusnya menjadi kewajiban negara untuk menyediakan dengan harga yang murah, justru pemerintah merencanakan untuk menambah pundi-pundi pendapatan, yaitu untuk memajaki sembako. Nah, jadi materi kali ini atau tema kali ini kita akan mengambil yaitu sembako pun hendak dipajak, raja tega dan membabi buta. Nah, jadi pemerintah Presiden Jokowi berencana untuk menambah objek pajak untuk menambah pundi-pundi pendapatan negara. Salah satu hal yang sedang dibahas adalah menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, kemudian menanggapi hal ini, staf khusus Menteri Keuangan bidang perpajakan Justinus Prastowo mengatakan tak ada negara manapun di dunia ini yang tak butuh uang, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Namun, kata beliau, pemerintah sendiri tidak akan sembrono. Tapi beliau menulis di laman Twitternya pada Rabu 9 Juni 2021, tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalah butuh duit ya? Kembali ke awal, nggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Nah, sesuai dengan judul kita, sembako pun hendak dipajak, raja tega dan membabi buta. Nah, untuk narasumber kita seperti biasa, kita undang Bang Rocky Almaroki yang sudah tidak asing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan tetap semangat, Bung Wahyu. Alhamdulillah. Nah, Bang Rocky, terkait rencana pemerintah untuk menjadikan sembako ini terkena pajak PPN. Nah, itu apa tanggapan Bang Rocky? Ya, kalau saya ingin mengomentari tadi ya, Ya. begitu situasi pandemi seperti ini, negara itu harus datang meringankan beban rakyatnya, bukan membebani. Nah, itu pemerintah yang punya hati namanya, punya empati. Tapi kalau sudah mulai bikin teror dengan mengancam akan menaikkan pajak atau bahkan menarik pajak sembako, ya ini bukan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang berempati, pemerintahan yang baik hati. Bukan, ini pemerintah justru kalau bahasa saya ingin membebani dan mencekik rakyatnya sendiri. Rakyat sudah susah, kena wabah pandemi, kena kesulitan ekonomi, pengangguran banyak, kok malah mau dipajaki lagi? Bahkan yang dipajak bukan sembarangan. Kebutuhan pokoknya, itu sembako itu luar biasa. Jadi kalau saya baca juga Bang Rocky di Pun kumparan tadi dijelaskan apa di dari babi kumparan tanggal buta 10 Juni Bang Rocky bahwa YLKI juga ketua ya. pengurus YLKI Tulus Abadi menyatakan bahwa wacana ini jelas wacana kebijakan yang tidak manusiawi juga Bang Rocky. Beliau menyatakan seperti itu. Ya itu bahasanya tadi udah betul. Mereka sendiri sebenarnya menyadari pengambil kebijakan rejim Pak Jokowi sebenarnya ada yang menyadari juga bahwa ini sebenarnya kebijakan bisa dikatakan membabi buta. Bahkan kalau menurut saya mereka mengeluarkan kalimat itu sendiri. Jadi istilah membabi buta dalam judul kita itu yang kita ungkap di sini sebenarnya hanya ingin menegaskan kepada publik bahwa sebenarnya pemerintah juga menyadari gitu. Menyadari bahwa kebijakan seperti ini itu menyakitkan, menyakiti hati rakyat. Bahkan ini termasuk kebijakan yang sebenarnya membabi buta. Orang sudah susah dibebani, orang sudah kena pandemi bukan ditolong diringankan, malah mau diancam dengan kenaikan pajak, bahkan sembako yang mau dipajak gitu.
Ini luar biasa ini. Ini sudah buta hati ini. Dan tindakan dan kebijakan yang diambil rencananya mau seperti itu. Itu berarti sudah membabi buta itu. Bukan apa dengan baik hati. Ini menurut saya pernyataan ini kembali kepada mereka sendiri bahwa seharusnya tidak melakukan kebijakan yang membebani rakyat, membuat rakyat semakin berat, makin susah, bahkan kalau boleh dibilang semakin mencekik rakyat itu. Nah, itu posisinya. Baik, baik Bang Rocky. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa yang disasar kok sembako, kenapa tidak yang lain gitu Bang Rocky? Nah, itu juga pertanyaan publik sebenarnya itu. Iya. Pertanyaan besar itu, kenapa malah sembako gitu. Padahal sembako ini kan kebutuhan pokok gitu. 9 namanya sembako, 9 bahan pokok yang sangat diperlukan oleh publik masyarakat. Nah, apalagi sembako ini kalau dilihat ya justru yang lebih banyak mengkonsumsi justru masyarakat miskin, masyarakat menengah bawah gitu. Yang makan beras paling banyak atau nasi paling banyak ya tentu bukan para pejabat gitu. Pasti kuli bangunan, tukang bakso, tukang beca itu biasanya makannya lebih banyak karena memerlukan tenaga lebih banyak. Nah, kalau para pejabat itu terkadang makan nasinya udah sedikit itu gitu. Kenapa? Karena Allah sudah mencabut nikmat makan nasi buat mereka dengan diberikan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit diabetes, penyakit kolesterol tinggi dan seterusnya. Sehingga mereka sebenarnya nasi dan sejenisnya mereka sudah mengkonsumsinya lebih sedikit. Jadi kalau saya bilang kebijakan ini memang lebih banyak mengena kepada golongan masyarakat menengah bawah, bukan para pejabat yang menengah atas. Kalau pejabat menengah atas justru sudah sedikit mengkonsumsi sembako itu. Mereka sudah dilarang makan gorengan-gorengan gitu kan, yang mengandunginya makan nasi yang terlalu banyak tidak boleh lagi karena sudah kena gula darah dan sejenisnya kan gitu seperti itu. Itu tanda-tanda Allah sudah mencabut nikmat kepada mereka sebagian dari makanan yang ada sehingga mereka tidak lagi bisa menikmati. Tetapi kenapa mereka justru menyasar sembako? Padahal sembako itu justru yang mengkonsumsi lebih banyak adalah golongan miskin dan ekonomi menengah bawah itu. Bisa dipastikan begitu karena kalau diadu misalnya ada seorang pejabat makan nasi satu piring dengan misalnya kita ajak kuli bangunan ataupun tukang beca, tentu mereka membutuhkan makanan nasi lebih banyak dibandingkan para pejabat itu. Gitu. Misalnya satu piring itu tuh energi yang diperlukan lebih besar, jadi pasti lebih banyak makan itu. Nah kalau sembako yang dimakan oleh level menengah bawah itu justru dipajaki, tentu yang terbebani paling terasa ya masyarakat miskin itu. Padahal di situasi sekarang ini ekonomi di masyarakat miskin itu sedang berat gitu. Yeah. Tidak bergerak seperti biasanya, sedang terdampak COVID-19 ini atau pandemi. Jadi sistem ekonomi makronya juga sedang tidak bagus, bebannya berat, pengangguran banyak gitu. Daya belinya turun, malah dibebani dengan rencana menaikkan pajak. Belum menaikkan saja itu sudah membebani pikiran kita gitu. Kalau dinaikkan beneran nanti. Ini bentuk teror psikis di awal ini, beban baru itu. Nah ini menurut saya ini justru publik bertanya kenapa yang disasar sembako. Nah itu kenapa bukan yang lain itu. Padahal juga kita tidak berharap jadi negara yang kerjanya cuma memajak-majaki saja. Negara itu yang terbaik adalah negara yang sedikit memajak rakyatnya atau menarik dari rakyat dan banyak memberi rakyat. Itu baru negara yang baik, pemerintahan yang baik. Begitu Bung Wahyu. Baik Bang Rocky. Semakin hangat perbincangan kita. Nah Bang Rocky, tadi kan ada pernyataan dari staf khusus Kementerian Keuangan, artinya dari dalam. Sekarang kita bahas yang dari luar. Di jpnn.com pada tanggal 10 Juni 2021, Begawan Ekonomi Rizal Ramli mengkritisi juga terkait rencana penggunaan pajak pertama nilai PPN 12% terhadap sembako ini. Beliau mengatakan bahwa masyarakat makin tercekik atas rencana tersebut, Bang Rocky. Nah, ini tadi sudah yaitu disampaikan bahwa rakyat kecil yang memang mendapatkan imbas yang paling besar. Dan Prof. Rizal Ramli menyatakan tercekik. Ini artinya tercekik apanya, Bang Rocky? Ya, ini kan orang mau makan itu. Sekarang ini udah posisinya itu ibaratnya makan udah susah.
ditambah susah lagi gitu. Ya. Sehingga ya ibaratnya tercekik. Jadi orang itu kalau dicekik itu udah setengah mati gitu kan. Misalnya ada orang yang dicekik oleh musuhnya. Itu kan posisinya udah setengah mati tuh, susah sekali. Hmm. Jadi ibaratnya apa masyarakat kita itu sudahlah susah, mau ditambah bikin susah lagi sehingga udah setengah mati gitu, udah hidupnya sangat susah gitu. Ya, tercekik itu begitu. Jadi kalau menurut saya memang tega sekali itu menyusahkan orang gitu. Jadi begitu diibaratkan begitu tercekik. Jadi mencekik. Nah, kalau ibaratnya itu mencekik itu kan orang biasanya orang sudah tidak berdaya baru dicekik gitu. Jadi Ya. kalau orang masih berdaya itu kan tidak bisa dicekik itu. Jadi kalau berkelahi musuhnya masih bisa melawan kan tidak bisa mencekik itu. Jadi Hmm. ini ibaratnya orang sudah pasrah, udah menyerah baru dicekik itu. Artinya apa? Ini rakyat itu sudah sedang terpukul dengan COVID dan pandemi gitu ya. Pandemi COVID ini dan juga krisis ekonomi sudah terpukul begitu, udah lemah, malah dicekik. Nah, itu posisinya seperti itu. Jadi sudah lemah dicekik itu. Jadi posisi rakyat ini posisinya sudah susah, lemah. Di saat itu bukannya ditolong, bukannya dibantu, tambah dicekik. Itu artinya memang sudah niat untuk mengalahkan, untuk memusuhi atau ingin melumpuhkan. Nah, gitu posisi. Jadi ini kasihan sekali nasib rakyat kalau pemerintahnya sendiri yang mencekik. Kan pemerintah itu mestinya menolong gitu, menolong dan membantu. Nah kalau tambah mencekik ya sebenarnya musuh itu, memusuhi rakyatnya sendiri. Nah tidak boleh ada pemerintah ataupun rezim yang justru berfungsi memusuhi rakyat sendiri, bahkan mencekik rakyatnya sendiri. Ini menurut saya itu maknanya sangat luas. Baik, baik Bang Rocky. Kita ketahui apa ya, dengan rencana menjadikan sembako ini dipajaki saja itu sudah membuat apa ya rakyat kecil itu menjerit gitu. Tapi tidak hanya itu, justru saya baca di CNBC Indonesia tanggal 9 Juni 2021 bahwa pemerintah memberikan diskon pajak hingga 100% atau pajak penjualan atas barang mewah PPNBM mulai 0% untuk pembelian mobil baru, Bang Rocky. Ya. Nah ini apa tidak justru apa ya rakyat itu sudahlah tercekik mendengar kabar seperti ini gitu, keadilan yang sangat jauh gitu kan. Bagaimana Bang Rocky tanggapannya Bang Rocky? Ya itu justru menambah cekikan yang semakin keras itu. Jadi memang kalau kita lihat keadilan semakin jauh lah dari fakta. Jadi semakin nampak tidak adil atau bahasa agamanya mungkin semakin nampak kezaliman. Jadi orang yang tidak adil itu pasti zalim. Jadi rezim ini menampakkan karakter ketidakadilan. Berarti sama dia menampakkan kezalimannya. Bagaimana mungkin rakyat yang susah mau dipajaki sampai sembako mau dipajaki, tetapi mobil tidak dipajaki dengan dalih untuk mendorong pembelian mobil supaya ekonomi bergerak. Suka atau tidak suka, masyarakat akan menilai bahwa yang mampu beli mobil itu adalah orang kaya. Kenapa mereka malah tidak ditarik pajak? Di depan mata, suka atau tidak suka, penduduk ini butuh makan, butuh sembako. Nah, yang membeli sembako kan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kenapa malah itu yang ditarik pajak? Ini letak keadilannya di mana? Kemudian letak apa hati nuraninya di mana? Terus mengaku tidak akan membabi buta gitu. Nah, itu juga pernyataan yang aneh itu. Jadi sudahlah seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini bukan hanya menyakitkan, bukan hanya mencekik, tapi justru menambah keras ataupun menambah kuat cekikannya itu sehingga rakyat itu semakin tidak bisa mau ngomong juga udah susah itu kalau udah begini. Maka kita harus berbicara ini supaya pemerintah kita jangan sampai terlampau menampakkan kezaliman yang berlebih-lebihan atau semakin zalim. Mudah-mudahan dengan ini mereka bisa melihat dan juga berpikir ulang untuk tidak menambah-nambah penderitaan rakyat, menambah-nambah kezalimannya, menambah-nambah ketidakadilannya. Baik, Bang Rocky, kita sampai di segmen apa kata mereka. Nah, ini adalah ada salah satu sahabat Wahyu, Mas Rudi, beliau bertanya,
eh, bukankah dalam Islam juga ada zakat makanan pokok, hasil panen? Nah, beliau bertanya, apa bedanya dengan pajak sembako ini? Begitu Bang Rocky. Ya, kalau tentu dari awal ada jelas sekali antara zakat dengan pajak. Itu satu. Yang kedua, antara zakat hasil panen dengan rencana pajak PPN, jual beli atau pertambahan nilai tadi. Itu jelas berbeda. Kalau saat itu karena hasil panen atau produksinya, itu pun pajaknya tidak pajak namanya karena zakat zakat hasil panen itu pun diatur ya. Kalau Ya, hasil panennya menggunakan air yang diairi tentu lebih kecil. Kalau dia menggunakan air tada hujan tanpa ada energi atau ada usaha atau susah payah, dia lebih besar diambil. Tetapi itu kan dilakukan dengan cara ketakwaan individu dan kesukarelaan karena ingin beribadah. Bahwa orang membayar zakat itu kan karena ingin ibadah. Ya, seperti kita kalau pergi berkurban, pergi haji, pergi ya, berinfak di masjid itu kan karena didorong oleh rasa ingin beramal yang terbaik. Jadi bukan karena dipaksa gitu, tapi karena memang ingin beramal dengan baik supaya mendapat balasan surga, mendapat pahala yang baik, yang baik. Nah, itu jadi beda motifnya gitu. Apalagi itu adalah produksi hasil panen. Beda dengan jual belinya. Kalau hasil panen kan berarti yang kena itu hanya orang yang memanen itu ya, gitu, yang dapat hasil. Jadi wajar dong orang dapat hasil kemudian memberikan sesuatu sebagai wujud rasa syukurnya, sebagai wujud ingin supaya bertambah-tambah nikmatnya. Kan kalau dalam pandangan Islam itu orang itu ketika berzakat itu dianggap sebagai mensyukuri apa yang sudah Allah berikan dan dengan terkait syukurnya itu akan menambah nikmatnya. Apabila tidak bersyukur maka Allah akan memberikan bukan nikmat tapi azab. Nah, itu kan bedanya di situ. ya, Jadi orang itu memotivasi dia untuk berzakat, berinfak itu karena syukur nikmat, ingin mendapat. Nah, kalau pajak ini kan orang dipaksa dan tidak ada jaminan bahwa dengan mengeluarkan pajak yang banyak nikmatnya akan ditambah dan rezekinya akan diperbesar kan tidak begitu gitu. Nah, apalagi kalau yang pajak sembako ini kan bukan persoalan hasil sembakonya, tetapi transaksi sembakonya itu yang akan dipajaki. Jadi itu bukan orang yang memproduksi, tapi orang yang mengkonsumsi pun dipajaki gitu kan luar biasa itu. Jadi orang yang membutuhkan membeli sembako, dia harus bayar pajak. Artinya dengan adanya pembayaran pajak itu, sembako yang harusnya harganya misalnya 1 liter 10.000, karena ada pajaknya tentu akan bertambah. Misalnya kalau kalau 12% ya bertambah 12.000 ataupun nambah apa? Tambah 12%-nya misalnya. Jadi tambah 1.200. Jadi itu kan besar bagi rakyat kecil tentu seharusnya dia bisa menghemat itu di situasi yang susah ini malah dibebani. Ini kan luar biasa. Nah, tentu karena rakyat kita itu semua punya kebutuhan yang sama, ingin memenuhi kebutuhan makanan pokoknya dengan sembako itu, berarti memang sasarannya memang ingin menarik pajak kepada rakyatnya di semua lapisan, terutama para konsumsi yang besar, yaitu para orang-orang miskin dan menengah bawah. Tadi saya sudah jelaskan, orang menengah atas itu biasanya konsumsi sembakonya udah lebih sedikit karena tadi sudah dicabut nikmatnya sehingga makan nasinya lebih sedikit. Saya beberapa kali makan pejabat jalan dengan gubernur atau bupati, kalau pas makan tuh mengambil nasinya sedikit sekali. Tanya kenapa makan susah-susah sedikit-sedikit itu? Sudah menjaga supaya tidak kena diabetes lagi ya, itu sudah dilarang dia. Nah, kalau kita kan makan sesuka-suka kita ya. Wah, persoalannya makin banyak, berarti sembakonya harus beli lebih banyak dan lebih mahal jadinya. Dan itu yang akan lebih banyak kena pajak. Nah, itu posisinya menurut saya itu. Baik, baik Bang Rocky. Ini ada kritik dari salah satu wakil rakyat kita. Jadi di pikiran rakyat 10 Juni 2021 bahwa Mardani Alisera menyatakan bahwa beliau menilai wacana pajak sembako ini seolah-olah menjelaskan kondisi pemerintah yang sedang panik dihantui oleh hutang-hutang negara, Bang Rocky. Gimana tanggapan Bang Rocky terkait hal ini, Bang Rocky? Ya, kalau menurut saya beda tipis ya panik dengan kemaruk ataupun membabi buta itu. Mungkin agak-agak beda tipis. Ya mungkin bahasa kerennya panik, mungkin bahasa lugasnya tadi yang sudah mereka sebut sendiri dengan istilah membabi buta itu. Kalau menurut saya itu hampir sama.
Jadi mungkin ya karena menurut saya sebuah misalnya kalau kita sebagai sebuah manajemen keuangan rumah tangga misalnya, ketika pendapatan sangat turun gitu atau tidak ada pendapatan karena misalnya di PHK ataupun bisnisnya tidak jalan, berarti kan pendapatan turun. Sementara apa? Sementara utangnya banyak. Nah, kan gitu kalau Hmm, bahasanya tadi. iya. Utang negara kita kan luar biasa banyaknya ini. Di rezim Pak Jokowi ini salah satu prestasi yang sangat menonjol adalah peningkatnya utang. Hmm, Itu apa perlu juga kita berikan catatan. Mungkin dengan dasar utang yang begitu banyak itu kalau kita lihat ya bisa jadi utangnya sudah banyak, kemudian pendapatan sekarang lagi menurun, mencari-cari nih bagaimana supaya pendapatan itu bisa naik. Cuma kok yang disasar justru ke arah apa yang menyasar ke rakyatnya sendiri. Jadi membebani rakyatnya, bukan mencari solusi-solusi lain. Jadi hmm, kalau kalau kita lihat kan sebenarnya negeri ini negeri yang kaya raya sebenarnya. iya. Allah menitipkan kita nikmat yang banyak, ada dititip di buminya, ada emas, tambang emas, ada nikel, ada timah, ada migas, ada apa batu bara, ada hutan macam-macam. Sebenarnya banyak kekayaan alam yang Allah titipkan. Kok seolah-olah itu tidak berfungsi atau memberikan dampak kesejahteraan bagi kita? Ini ada yang salah. Gitu. Kenapa justru di tengah kekayaan alam yang begitu banyak itu justru rakyat yang mau dipajaki? Kemana kekayaan-kekayaan alam itu dikelola dan apa dampaknya untuk kesejahteraan rakyat kita? Kenapa justru sembako mau dipajaki? Ini kan Hmm, sudah kalau bahasa tadi ya istilah sudah panik sehingga iya. membabi itu apapun yang terdekat, apapun yang bisa jadi potensi pajak dipajaki. Padahal tadi saya bilang itu ciri pemerintahan yang buruk. Karena ciri pemerintahan yang baik itu semakin sedikit menarik dari rakyat dan semakin banyak melayani rakyatnya. Nah, kalau ini justru dibalik mencari-cari mau dipajaki lagi, ini semakin banyak menarik dari rakyat, bukan semakin banyak memberikan layanan kepada rakyat. Saya pikir ini perlu juga harus kita renungkan dan saya pikir rakyat juga harus mulai berpikir ulang untuk bagaimana Iya. mencari solusi-solusi supaya hidupnya jadi lebih baik. Bukan sekedar lebih baik, lebih barokah harusnya itu. Hmm, Barokah itu kan apa walaupun dia sedikit tapi khair baik. Jadi hmm, cukup dan kemudian bertambah-tambah rasa kenikmatannya. Nah, ini yang mungkin tidak kita dapatkan. Sudah diberikan kekayaan alam berlimpah di negeri ini yang begitu banyak, tapi kita justru tidak merasakan itu memberikan keberkahan. dampak kesejahteraan yang baik bagi rakyat kita. Bahkan rakyat kok malah dibeban-bebani lagi. Jadi gambarnya seperti itulah ironis kita itu. Baik, baik Bang Rocky, ini pertanyaan pamungkas Bang Rocky. Apakah dalam sejarah Islam ataupun pernah nggak sih dalam pemerintahan Islam yang dahulu itu mengenakan pajak pada sembako gitu? Iya. Jadi kalau istilah pajak sendiri kan apa Islam itu tidak langsung menutup peluang itu ya. Hmm, Pajak itu ada diberikan ruang, tetapi tidak dalam konteks ditarik sembarangan. Jadi istilah doribah itu ada dalam Islam itu pajak sebagai exit strategi atau jalan keluar khusus kalau memang diperlukan dan sangat-sangat diperlukan. Dan dalam artinya tidak sejarah kan jarang dibebankan kepada dipakai. seluruh rakyat, begitu Bang Misalnya, Rocky? iya pajak umum saja tidak, apalagi kalau ke malah sembako. Saya belum pernah sepanjang saya membaca sejarah itu belum pernah ada catatan seorang kepala negara Islam atau seorang khalifah gitu, misalnya Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali dan seterusnya itu kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menarik pajak sembako. Tidak pernah ada dalam catatan sejarah. Entah itu menarik pajak. Mungkin kalau sekarang sembako kan beras. Mungkin kalau dulu ya pajak sembako itu ya memang kurma, gandum gitu ya. Ya. Minyak samin, minyak zaitun dan seterusnya. Sembakonya itu. Jadi belum pernah ada kisahnya itu apa istilah pajak memajak begitu itu. Justru yang ada adalah mereka sibuk untuk membagikan zakat yang terkumpul. Hmm. Makanya dalam kisah Umar bin Abdul Aziz itu dia sedang sibuk bahkan kebingungan untuk kesulitan untuk membagikan harta zakat yang begitu berlimpah, begitu banyak. Artinya apa? Kalau zakat begitu banyak berarti rakyat itu begitu sejahteranya.
Karena orang yang sejahtera lah yang bisa membayar zakat, gitu. Karena memenuhi standar haul dan nisab. Jadi orang kaya saja yang bisa membayar zakat itu. Kalau orang miskin pasti mendapatkan zakat gitu. Itu posisinya. Dia masuk kategorikan fuqara wal masakin kan, berarti mendapatkan zakat. Nah ini menurut saya tidak pernah saya baca dalam catatan sejarah Islam atau sejarah pemerintahan Islam seorang khalifah atau kepala negara Islam yang namanya khalifah itu membuat kebijakan rencana menarikan pajak sembako. Itu belum pernah ada dalam catatan sejarah. Justru kalau tadi dalam catatan sejarah itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz justru kebingungan, kesulitan untuk membagikan harta zakat yang berlimpah. Nah itu yang tidak terjadi dalam sekarang ini. Harta zakat yang berlimpah itu tidak nampak. Di APBN kita yang berlimpah uang sehingga bingung mau pakai bangun ini, mau menyerahkan kemana itu bingung. Belum pernah terjadi itu. Yang ada adalah bingung menutupi defisit. Nah itu yang menurut saya kayaknya keberkahan dicabut itu. Kok nggak berkah-berkah itu uang segitu banyak gitu. Uang kita kan APBN tuh 2000 triliun tuh banyak loh itu. Kalau kita pakainya baik itu saya pikir sudah bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah karena tidak barokah itulah walaupun sebanyak apapun ya tidak berkah ya hilang begitu saja, tidak memberikan dampak yang begitu baik. Nah menurut saya ini yang perlu kita lihat bersama bahwa dalam sejarah pemerintahan Islam saya belum menemukan seorang khalifah membuat kebijakan rencana menaikkan pajak sembako. Ini belum ada. Nah, justru di dalam sistem kita yang sekarang ini, yang akunya teriak-teriaknya saya Pancasila, ingin keadilan sosial, ingin segala macamnya itu, ini kok justru punya pikiran untuk rencana ingin menarik pajak sembako. Di mana letak keadilan sosial? Di mana letak kemanusiaan? Di mana letak hati nurani? Itu semua yang harusnya dijadikan renungan, dipertanyakan oleh kita, sehingga kita jangan sampai justru menuding orang yang anti intoleran, radikal, segala macam itu, kemudian tindakannya sendiri dan kebijakannya sendiri sangat radikal. Saya pikir gitu, Bung Wahyu. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky atas pemaparan terkait sembako pun hendak dipajak. Raja tega dan membabi buta ini sungguh luar biasa, bahwa sejatinya memang pemerintah ada untuk melayani rakyatnya, untuk memberikan yang terbaik sebagai pelayan, bukan justru menarik segala sesuatu dari rakyatnya dan membebani rakyatnya sampai mencekik kondisi kehidupan rakyatnya. Nah ini jangan sampai terjadi gitu. Oleh karena itu setidaknya hal ini kita sampaikan bahwa ini adalah nasihat atas bukti cinta kita kepada negeri ini. Nah mungkin itu saja sahabat Wahyu semuanya, tema kita hari ini, sembako pun hendak dipajak, raja tega dan membabi buta. Apabila ada salah-salah kata dari saya juga mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bang Rocky. Jangan pernah bosan berbincang-bincang bersama Wahyu, dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.